Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua ya. Misal kita akan membahas ya masih awal-awal. Kita sedikit mendalami arti filsafat secara utuh. Oke. Mohon maaf sebentar ini. Oke. Memahami arti filsafat. Oke. Istilah filsafat. Ini sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, maka kita akan membahas tentang istilah filsafat ya. Kemarin saya sampaikan bahwa filsafat atau terma kata filsafat itu muncul pertama kali disampaikan oleh Pythagoras. Pythagoras pada waktu itu beliau adalah seorang agamawan, kemudian seorang orang yang pintar ya, orang yang cerdas, orang yang cendekia, kemudian dia juga ahli matematika juga, bapak berhitung lah ya, bapak berhitung, dan juga tokoh masyarakat. Hingga satu saat Pythagoras ditanya, apakah Anda orang yang pintar? Kemudian Pythagoras enggan untuk menjawab saya pintar atau saya bodoh. Itu enggak. Kalau dia mengatakan saya pintar berarti dia sombong. Kalau sombong berarti tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan martabat beliau sebagai tokoh masyarakat. Kalau dia mengatakan bahwa dia bodoh, saya bodoh, Pythagoras tentu akan merendahkan dirinya, merendahkan kapabilitas dirinya sebagai tokoh masyarakat. Maka Pythagoras mengatakan saya filosofer. Nah, filosofer itu philo itu adalah pecinta, sophi itu adalah kebajikan. Jadi filosofi adalah pecinta kebajikan. Nah, dari sinilah kata filsafat itu bermula. Jadi dahulu itu sebuah ilmu. Jadi pada waktu itu di Yunani semua ilmu itu disebut sebagai filsafat. Jadi apapun ilmu pada waktu itu, baik itu ilmu etika, ilmu berhitung, kemudian ilmu astronomi, ilmu perfalakan, kemudian ilmu moral, kemudian ilmu tata negara, kemudian apapun ilmu itu pada waktu itu disebut sebagai filsafat. Nah, filsafat sendiri pada awal-awal itu membahas mengenai penciptaan alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Apa hakikat pencipta alam semesta ini? Ya berkisar mengenai kalau kita itu ya Tuhan ya. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Itu pembahasan di awal-awal munculnya filsafat. Itu pada abad 6 sebelum Masehi atau pada abad itu pada abad 6 sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Nabi Isa lahir, atau 1000 tahun ya sebelum 1200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, itu filsafat muncul di Yunani. Walaupun begitu saya tidak mengatakan bahwa filsafat lebih dahulu dari agama. Tidak. Agama itu sudah ada sejak manusia pertama, yaitu sejak Nabi Adam ya. Kalau filsafat kan muncul 600 tahun sebelum Masehi. Oke, kita lanjut kembali ke istilah filsafat. Nah, menurut Pythagoras manusia dapat dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, manusia yang mencintai kesenangan. Yang kedua adalah manusia yang mencintai kegiatan. Yang ketiga adalah
manusia yang mencintai kebijaksanaan. Nah, ini 3 tipe manusia menurut Pitagoras. Manusia yang mencintai kesenangan, contoh ya umum sekarang ya, hampir semua manusia itu mencintai apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia senang. Ini umum. Jadi apa yang membuat dia mudah itu dia senang, apa yang membuat dia bangga itu dia senang. Intinya manusia itu mencintai kesenangan ya. Kemudian yang kedua, manusia itu mencintai kegiatan. Hampir manusia itu mencintai kegiatan. Pada umumnya manusia kalau tidak berkegiatan dia akan rusak. Manusia harus mempunyai kegiatan, manusia harus bekerja, manusia harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka manusia pada intinya itu menyukai kegiatan, sehingga mereka membuat kegiatan A, kegiatan B, melakukan aktivitas A, melakukan aktivitas B, itu untuk ya hakikat manusia memang untuk berkegiatan ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu mencintai kebijaksanaan. Nah, ini hakikat dasar manusia ya. Manusia itu dia mencintai kebijaksanaan, artinya mencintai kebaikan, mencintai sesuatu hal yang bijaksana, mencintai sesuatu keadilan. Nah, ini hakikat manusia. Nah, mencintai kebenaran, nah ini hakikat manusia. Nah, dari 3 tipe inilah Pitagoras menggolongkan dirinya sebagai orang dengan tipe ketiga, yaitu mencintai kebijaksanaan. Nah, karena dia seorang ilmuwan ya, maka dia mencintai kebijaksanaan. Mungkin kalau dia seorang pekerja, mungkin dia akan mencintai kegiatan ya, Tapi beliau seorang ilmuwan, maka beliau mencintai kebijaksanaan. Oke. Selanjutnya, arti filsafat. Nah, apa sih arti filsafat itu? Kalau tadi dikatakan filsafat, menurut filsafat itu dari kata philo dan sophia, yaitu mencintai kebajikan. Nah, maka kita coba dalami makna filsafat menurut para ilmuwan ya, para filsuf. Nah, yang pertama menurut Socrates mengartikan filsafat sebagai konstruksi bangunan moral dalam hubungannya dengan kebenaran dan kepastian hidup. Maksudnya apa? Menurut Socrates, filsafat atau ilmu itu sendiri, filsafat itu merupakan moral, kebajikan. Jadi ilmu itu, hakikat ilmu atau hakikat filsafat itu adalah kebajikan, moral itu, yang berhubungan dengan kebenaran yang mutlak, nah, atau kepastian hidup. Yang artinya filsafat itu menurut Socrates itu adalah moral yang berhubungan dengan kebenaran. Nah, moral yang berhubungan, karena memang ketika hidupnya Socrates itu selalu berusaha mencari kebenaran, mencari hakikat kebenaran. Nah, maka bagi Socrates filsafat itu ya hakikat kebenaran itu sendiri. Ya, kebenaran, hakikat kebenaran yang berhubungan dengan moral. Nah, karena Socrates itu adalah tokoh panutan masyarakat pada waktu itu, dan dia menjadi tokoh karena dia mempunyai attitude yang baik, mempunyai moral yang baik, mempunyai perilaku yang baik. Ini maka tidak heran ketika Socrates mengatakan filsafat itu ya moral, filsafat itu ya kebenaran mutlak. Jadi apa maksudnya kebenaran mutlak? Nah, kebenaran mutlak, Socrates itu meyakini bahwa kebenaran itu di dunia ini sifatnya mutlak, tidak berubah-ubah. Kebenaran itu sifatnya universal. Apa yang benar menurut satu orang tentu benar menurut orang lain. Contoh, memberi itu
benar menurut satu orang, dan tentu memberi itu juga benar menurut orang lain. Maksudnya memberi itu adalah sebuah kebaikan, nah, dan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, karena memberi itu adalah sebuah kebaikan bagi satu orang dan itu adalah sebuah kebenaran, maka bagi orang lain memberi itu juga pasti kebaikan dan sebuah kebenaran untuk orang lain. Nah, intinya adalah menurut Socrates, filsafat itu ya intinya kebenaran mutlak yang tidak berubah-ubah dan dia berhubungan dengan moral. Intinya menurut Socrates seperti itu. Oke, sekarang menurut Plato. Nah, menurut Plato, apa itu filsafat? Filsafat menurut Plato, filsafat itu adalah interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting bagi hidup. Nah, yang mengarah untuk mencapai ide-ide yang abadi. Nah, maksudnya bahwa ya, menurut Plato, bahwa hakikat menurut Plato, nah, alam semesta ini, hakikat alam semesta ini ada pada ide, ada pada ide, ada pada ide. Maksudnya apa? Filsafat itu adalah hakikat mengenai ide. Itu. Ya. Jadi menurut Plato, filsafat itu adalah evaluasi terhadap yang penting atau interpretasi terhadap sesuatu hal yang penting dalam hidup ini untuk mencapai ide-ide abadi. Ini menurut Plato. Jadi untuk untuk mencari hakikat, itu hakikat kebenaran dalam hidup, dan itu hakikat itu terdapat dalam ide. Jadi bagi Plato dunia ini hakikatnya adalah ide. Hakikat alam semesta ini itu adalah ide. Nah, mengapa dia mengatakan hakikat alam semesta ini adalah dunia ide atau ide? Jadi semua itu berasal dari ide. Semua bagi Plato, semua itu berasal dari ide. Semisal adanya kursi itu sebelum tercipta oleh tukang kayu, maka kursi itu sudah kursi itu sudah ada di dalam ide tukang kayu. Nah, itu. Kemudian adanya rumah, sebelum rumah tercipta, maka rumah itu sebelum rumah itu tercipta di alam nyata ini, rumah itu sudah tercipta di ide tukang batu. Nah, seperti itu. Sama seperti laptop komputer, sebelum laptop komputer itu tercipta di dunia nyata ini, laptop itu sudah tercipta di ide para insinyur. Nah, apapun itu sebelum tercipta di dunia nyata, maka hal tersebut tercipta di dunia ide. Begitu pula alam semesta ini. Sebelum tercipta alam semesta ini, menurut Plato, alam semesta ini tercipta di ide yang maha suci. Nah, ini maka bagi Plato, hakikat filsafat itu adalah untuk mencapai ide abadi. Nah, ini menurut Plato. Jadi filsafat itu adalah interpretasi atau evaluasi yang penting dalam hidup ini untuk mencapai ide abadi. Karena menurut Plato, hakikat alam semesta ini ya ide itu sendiri. Karena sebelum segala sesuatu yang tercipta di alam semesta ini pasti tercipta dahulu di dunia ide. Kalau kita ingin menciptakan produk yang bagus, maka ciptakanlah dulu produk itu di ide kita. Kalau kita ingin menciptakan keadaan yang bagus, maka ciptakanlah dahulu keadaan itu di dalam ide kita. Maka menurut Plato, ide itu filsafat, hakikat filsafat itu adalah
mencari atau mengevaluasi hal yang penting dalam hidup untuk mencapai ide abadi. Oke. Selanjutnya Aristoteles mengartikan filsafat pada konteks-konteks kebenaran sosial yang berhubungan dengan pertautan antara pengetahuan dan kehidupan nyata. Jadi Aristoteles ini kebalikan dari Plato ya. Kalau Plato itu mengatakan bahwa realitas, hakikat alam semesta ini ada di dunia ide. Sedangkan menurut Aristoteles, hakikat alam semesta ini ya ada di dunia nyata ini, bukan di dunia ide. Yang nyata itu ya yang kita lihat, kita raba. Ini menurut Aristoteles. Artinya Aristoteles itu lebih kepada dunia nyata. Nah, sedangkan Plato ini lebih pada dunia ide. Namun perlu digarisbawahi dari ketiga ilmuwan ini semua sepakat bahwa filsafat itu membahas mengenai hakikat, membahas mengenai realitas, entah itu entah realitas itu dalam dunia ide atau dalam dunia nyata, atau dalam moral, kebenaran. Yang jelas ketiga filsuf ini sepakat bahwa filsafat itu membahas mengenai hakikat, mengenai realitas. Yang dibahas oleh filsafat itu adalah hakikat, entah hakikat dalam dunia nyata, entah hakikat dalam dunia ide, entah hakikat dalam kebenaran moral, ya. Ini selanjutnya filsafat menurut Plato. Ini kita dalami dulu ya. Filsafat menurut Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Jadi, ini filsafat menurut Plato. Jadi filsafat itu ilmu yang berusaha meraih kebenaran secara asli dan murni. Nah, jadi tadi saya sampaikan menurut Plato, jadi filsafat berusaha untuk mencari kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu sifatnya universal. Apa yang benar menurut saya tentu benar untuk kalian. Apa yang benar menurut kalian tentu benar untuk saya. Karena sifat kebenaran itu universal. Jadi tidak parsial. Misal menolong orang itu baik, tentu ini adalah sifat universal dan ini adalah kebenaran yang mutlak. Bersikap adil terhadap siapapun itu adalah baik, tentu ini adalah kebenaran yang sifatnya universal. Kemudian santun, ramah terhadap orang lain, tentu ini adalah kebaikan dan ini adalah kebenaran secara universal. Intinya menurut Plato, filsafat itu berusaha mencari kebenaran yang asli dan murni. Nah, nanti kita akan membahas mengenai tentang kebenaran itu. Nanti kebenaran dalam filsafat itu akan ada banyak dimensi. Tapi intinya bahwa kebenaran itu ya sifatnya mutlak, walaupun banyak dimensinya, banyak cara pandangnya, tapi secara umum kebenaran itu ya sifatnya mutlak. Oke. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berusaha mencari prinsip dan penyebab utama atau causa prima dari realitas yang ada. Jadi apa sih ilmu filsafat itu? Apa itu, atau membahas tentang apa? Menurut Plato, ilmu filsafat itu berusaha mencari penyebab utama dari realitas yang ada. Maksudnya realitas ini, kejadian ini sebab utamanya apa? Mengapa ini terjadi? Mengapa, siapa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, ini filsafat menurut Aristoteles. Ini filsafat menurut Aristoteles. Jadi membahas mengenai
penyebab utama. Nah, misal apa sih yang menyebabkan gunung meletus? Karena tekanan panas dari bawah bumi. Nah, contoh seperti itu. Apa yang menyebabkan hujan apa yang menyebabkan siang dan malam? Siang dan malam penyebabnya adalah rotasi bumi mengelilingi matahari. Contoh seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadinya petir? Karena ada gesekan antara hawa panas dan hawa dingin. Nah, contoh seperti itu. Apa yang menyebabkan alam semesta ini terjadi? Alam semesta ini terjadi karena ada Allah, karena ada Tuhan. Nah, ini penyebab utama atau causa prima. Nah, menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang berusaha mempelajari. Nah, ini penting. Mempelajari yang ada. Nah, yang ada. Mempelajari yang ada. Being as being itu bukan being as thing, bukan ya, being as being. Jadi yang ada sebagaimana yang ada. Nah, atau hal yang ada, being such. Nah, being such. Nah, oke. Ini jadi apa sih yang dipelajari oleh filsafat? Filsafat itu objeknya adalah yang ada. Nah, objek filsafat itu adalah sesuatu yang ada. Yang ada itu apa? Apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu ada. Jadi objek filsafat itu mempelajari hakikat yang ada. Nah, mempelajari hakikat. Apa sih hakikat manusia? Apa hakikat alam semesta? Apa hakikat kebaikan? Apa hakikat moral? Apa hakikat pemerintahan? Apa hakikat etika? Apa hakikat sosial? Apa hakikat kebaikan? Dan lain sebagainya. Nah, intinya filsafat itu ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari yang ada atau mencari hakikat yang ada. Nah, ini menurut Aristoteles. Nah, selanjutnya Aristoteles berpendapat bahwa filsafat harus berurusan dengan upaya membangun aksi. Nah, membangun aksi hidup kekinian, bukan sekedar merenung atau berkontemplasi. Jadi filsafat itu harus menjadikan manusia bergerak, bukan hanya berpikir. Nah, ini menurut Aristoteles. Jadi maka Aristoteles mendorong aksi-aksi praksis, bukan sekedar penalaran spekulatif. Maksudnya terkadang ada ilmuwan yang berpikir terus tapi tidak bergerak-gerak, mikir terus. Nah, ini kurang baik menurut Aristoteles. Tapi yang baik adalah berpikir dan mengerjakan. Ini jadi filsafat itu harus mampu membuat orang bergerak. Nah, bukan hanya membuat orang berpikir, tapi harus mampu membuat orang bergerak. Selanjutnya filsafat menurut René Descartes. Nah, menurut René Descartes, filsafat itu intinya ya rasio itu. Apa itu rasio? Maksudnya menurut René Descartes, inti filsafat adalah rasio, akal sehat, yang masuk akal. Jadi sesuatu yang masuk akal. Nah, hakikat yang masuk akal, rasio pikiran yang masuk akal. Ini menurut René Descartes. Jadi, filsafat itu inti filsafat adalah kebenaran yang masuk akal. Nah, jadi karena apa? Rasio atau rasio akal sehat merupakan dasar bagi segala klaim kebenaran, klaim kesahihan, klaim ketepatan validitas. Nah, dan klaim terhadap objektivitas filsafat itu sendiri. Artinya filsafat itu pada intinya adalah mencari sebuah hakikat kebenaran yang mutlak dari realitas yang ada.
mencari kebenaran yang mutlak dari realitas yang ada. Maka filsafat itu harus berpikir. Harus berpikir secara logis, berpikir secara masuk akal, berpikir secara sehat. Ini filsafat menurut René Descartes. Descartes terkenal dengan argumennya cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi manusia itu ada karena dia berpikir. Manusia menjadi manusia ketika dia berpikir. Dia tidak menjadi manusia ketika dia enggan berpikir. Dia tidak menjadi manusia kalau tidak menggunakan akalnya. Maka menurut Descartes, hakikat manusia itu atau hakikat filsafat itu ya berpikir untuk mencari kebenaran. Berpikir untuk mencari kebenaran. Kebenaran mengenai apa? Hakikat realitas yang ada. Ini menurut Descartes. Jadi mendorong manusia untuk selalu berpikir menggunakan akalnya. Itu. Menggunakan akalnya. Oke. Pada intinya dari ketiga dari pendapat di atas. Inti filsafat adalah usaha manusia dengan pikiran, pengetahuan maupun nilai ataupun cita rasa manusia untuk mencari serta mendapatkan hakikat realitas yang sesungguhnya. Intinya untuk mencari hakikat realitas yang sesungguhnya. Ini inti filsafat. Jadi mencari hakikat, mencari nilai, mencari apa sih inti dari manusia, apa hakikat manusia, apa hakikat Tuhan, apa hakikat penciptaan alam ini, apa hakikat hidup, apa hakikat moral. Ini inti filsafat. Filsafat itu mencari hakikat, mencari inti. Maka tidak heran kalau filsafat itu dipelajari di hampir semua jurusan, karena semua ilmu itu selalu berusaha mencari hakikat. Sedangkan hakikat sendiri itu dipelajari secara dasar di dalam filsafat. Maka semua ilmu berhubungan dengan filsafat karena semua ilmu mencari hakikat dan filsafat adalah gudangnya hakikat. Ini hakikat dari realitas yang ada ya. Selanjutnya jadi inti filsafat tadi sudah saya katakan ya, yaitu membimbing inti filsafat harus mampu membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Kebenaran yang objektif, validitas dan kesahihan dari hakikat yang dimaksud. Intinya adalah filsafat itu mencari hakikat kebenaran yang mutlak. Itu mencari hakikat yang objektif, hakikat yang benar, hakikat yang valid dari realitas yang ada. Ini inti filsafat. Selanjutnya memahami realitas. Memahami realitas. Apa sih realitas itu? Kalau tadi kita membahas mengenai hakikat itu, jadi sekarang kita membahas mengenai realitas. Realitas itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ini adalah realitas. Realitas itu kenyataan. Jadi filsafat itu membahas mengenai hakikat. Hakikat apa? Hakikat realitas. Realitas itu apa? Realitas itu apa saja? Realitas itu bisa berupa nilai, bisa berupa keadaan, bisa berupa ilmu, bisa berupa kejadian, bisa berupa apapun itu namanya realitas. Jadi filsafat pada hakikatnya ilmu mencari hakikat tentang realitas, tentang keberadaan. Hakikat apa? Hakikat apa saja. Jadi realitas itu adalah apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Memahami realitas itu seperti ini.
Jadi realitas itu adalah apapun yang kita lihat, kita rasakan. Kita ambil contoh seperti ini. Kita melihat angka 6. Nah, angka 6. Nah, realitas seperti kita melihat angka 6. Hubungan realitas dan hakikat itu seperti kita sekarang melihat angka 6 tertulis di dinding. Nah, kemudian kita mengatakan hakikat dari apa yang kita lihat itu adalah angka 6. Apakah itu benar? Benar. Karena kita melihat dari bawah. Tapi bagaimana dengan cicak yang menempel di atap, di plafon gitu ya? Itu. Tentu dia melihat angka 6 itu bukan angka 6 tapi angka 9. Gitu. Realitasnya satu, yaitu angka yang tertulis di dinding. Tapi manusia yang di bawah melihatnya angka 6, sedangkan cicak yang di atas melihatnya angka 9. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Nah, itulah yang disebut sebagai cara pandang. Kalau kita melihat dari bawah itu adalah angka 6. Apakah itu benar-benar? Itu. Kalau kita melihat dari atas itu bukan angka 6 tapi angka 9. Apakah itu benar-benar? Lalu yang salah yang mana? Tidak ada yang salah. Yang salah kalau dia mengatakan itu adalah angka 7. Nah, itu baru salah. Nah, jadi realitas itu seperti itu. Jadi realitas itu yang ada itu. Nah, realitas itu tadi ya, contohnya seperti yang mudah itu seperti itu. Kita melihat angka di dinding itu huruf 6 dan kita melihat dari bawah itu angka 6, tapi cicak melihatnya dari atas. Nah, itu angka 9. Nah, angka itu adalah realitas. Nah, kebenaran itu adalah angka 6 atau angka 9. Nah, orang melihat dari bawah itu namanya sudut pandang. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang bawah dia angka 6, kalau dia dari sudut pandang atas dia angka 9. Nah, itu namanya realitas ya, realitas. Hakikatnya apa? Hakikatnya angka 6. Benar. Hakikatnya apa? Angka 9. Karena dilihat dari atas, benar. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari bawah hakikatnya angka 6, kalau dilihat dari atas hakikatnya angka 9. Nah, begitulah hubungan antara realitas dan hakikat. Contoh seperti ini. Ada orang melihat gajah ya. Coba melihat gajah. Ini paling mudah aja, melihat gajah. Melihat gajah, kalau dia melihat gajah itu dari depan itu, atau melihat gajah dari depan gitu, kita akan melihat gajah itu panjang seperti ular gitu kan. Itu kalau kita melihat dari samping, enggak, gajah itu seperti pohon kelapa itu. Kalau kita melihat dari kupingnya itu, semisal gajah itu lebar seperti kipas. Nah, begitulah orang melihat realitas. Andaikan kehidupan ini seperti gajah ya, seperti gajah. Kalau orang melihat gajah itu atau memegang gajah dari kakinya, dia akan mengatakan gajah itu seperti pohon kelapa, bundar panjang, bundar tinggi ya gitu. Kalau dia melihat gajah itu dari sisi telinganya, maka dia gajah itu seperti kipas, telinganya seperti kipas, tipis, lebar. Itu. Kalau kita melihat gajah itu dari depan, dari belalainya, maka enggak, gajah itu seperti belalai. Nah, ini namanya realitas gitu. Yang benar yang mana? Ya, semakin kita melihat secara komprehensif, maka kebenaran itu semakin komprehensif pula. Nah, itu. Nah, intinya seperti itu. Oke. Jadi realitas itu
tadi saya katakan contohnya adalah gajah atau contohnya adalah angka. Intinya realitas itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, apapun itu. Nah, kemudian hakikat adalah kebenaran yang kita lihat dari hakikat itu. Nah, kemudian sudut pandang itu adalah dimensi. Nah, di mana manusia melihat sudut pandang itu, maka disitulah manusia akan menilai hakikat dari sudut pandang yang ia lihat. Nah, seperti itu. Oke. Menurut Aristoteles, nah maka realitas itu akan berbeda-beda. Nah, tadi saya katakan kalau cicak melihat angka 6 dari kalau manusia melihat angka 6 dari bawah akan melihat angka 6. Kalau cicak melihat dari atas maka angka 9. Maka seperti itu. Nah, begitu pula dengan filsafat, dengan para filsuf, para ilmuwan melihat alam semesta ini sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Karena melihat alam semesta ini dari sudut pandang masing-masing, maka hakikat yang mereka simpulkan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, contoh menurut Plato, hakikat atau realitas alam semesta ini adalah ide. Maksudnya apa? Hakikat alam semesta itu ya ide. Kenapa ide? Karena semua berasal dari ide. Nah, semua berasal dari adanya lemari, adanya koper, adanya laptop, adanya HP, karena bermula dari ide. Sebelum HP tercipta, sebelum laptop tercipta, sebelum lemari, meja, kursi tercipta, semua sudah tercipta di dunia ide, tercipta di otak manusia. Nah, maka kalau kita ingin menciptakan sesuatu, ciptakan dulu di dunia ide. Apa yang ada di dunia ide itu pasti akan tercipta di luar. Itu. Apa yang tercipta di luar pasti tercipta dahulu di dunia ide. Nah, ini maka menurut Plato, hakikat dari realitas alam semesta ini adalah dunia ide. Berbeda menurut René Descartes. René Descartes mengatakan realitas hakikat dari alam semesta ini adalah akal sehat. Nah, akal sehat. Nanti hakikat kehidupan ini adalah akal sehat. Manusia menjadi manusia kalau dia berakal sehat. Manusia menjadi manusia kalau dia berpikir. Kalau dia tidak berpikir, maka dia tidak menjadi manusia. Maka hakikat manusia, hakikat alam semesta ini adalah berpikir dengan sehat, berpikir dengan rasional, berpikir dengan akal. Nah, ini menurut René Descartes. Nah, berbeda dengan John Dewey. Hakikat kehidupan ini atau realitas, hakikat dari realitas kehidupan ini adalah pragmatisme. Nah, hakikat dari alam semesta ini adalah pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme adalah nilai guna. Nilai guna itu seperti ini. Sesuatu itu yang benar itu adalah yang berguna. Yang benar itu adalah yang berguna. Yang tidak berguna itu tidak benar. Ini menurut John Dewey. Jadi hakikat kehidupan itu adalah pragmatisme. Nah, contoh seperti ini. Kita mempunyai sepatu. Harganya 10 juta. Contohnya sepatu Nike. Harganya 10 juta. Nah, kalau sepatu harganya 10 juta itu kita bawa untuk ke sawah, itu membajak sawah. Nah, kira-kira itu benar apa enggak? Itu tentu tidak benar. Kalau kita membajak sawah, tentu kita memakai sepatu bot yang plastik itu. Nah, artinya apa? Walaupun dia mahal, tetapi dia tidak berguna ketika dibawa ke sawah, membajak sawah. Nah, sebaliknya sepatu bot itu walaupun dia murah,
hanya berharga 50.000, tapi dia berguna ketika digunakan untuk sepatu, digunakan untuk membajak sawah. Nah, ini maka yang benar itu bukan yang mahal, yang benar itu bukan yang mewah, tapi yang benar itu adalah yang bermanfaat. Gitu. Yang benar itu adalah bermanfaat. Misal macet itu lebih bermanfaat menggunakan mobil atau menggunakan sepeda motor dalam keadaan macet itu. Nah, tentu dalam lalu lintas yang macet, motor lebih berguna daripada mobil. Nah, walaupun mobil itu nyaman, ber-AC, itu tidak kehujanan, tidak kepanasan, tetapi dalam menghadapi kemacetan, motor itu lebih berguna. Dalam hal ini, motor itu lebih pragmatis. Nah, itulah disebut sebagai pragmatisme. Artinya apa? Pragmatisme itu yang benar itu adalah yang berguna, bukan yang mahal, bukan yang mewah, itu bukan. Tapi yang berguna, yang benar itu adalah yang berguna. Nah, realitas kehidupan, hakikat kehidupan itu adalah nilai guna. Nah, nilai guna. Contoh, semisal kalian tersesat di hutan. Nah, tersesat di hutan. Kalian bawa uang 1 koper sekitar 100 juta. Berguna nggak ketika kalian tersesat di hutan? Nggak ada orang. Yang ada hanya hewan liar. Itu tentu tidak berguna. Ketika kalian tersesat di hutan, yang paling kalian butuhkan adalah kompas dan pisau. Nah, kompas dan pisau. Kompas untuk menunjukkan arah, pisau itu untuk menjaga diri kalian. Nah, itu lebih berguna daripada uang 100 juta. Ketika kalian di hutan sendirian, tidak ada orang lain. Kan gitu. Tapi ketika di masyarakat, uang lebih berguna daripada pisau. Nah, ini namanya, maka John Dewey mengatakan hakikat realitas kehidupan itu adalah nilai guna. Itu disebut sebagai pragmatisme. Kemudian menurut Marxisme ortodok, realitas itu adalah materialisme. Kalau Plato mengatakan realitas itu adalah, atau hakikat realitas itu adalah ide, kalau menurut René Descartes hakikat realitas itu adalah rasionalisme atau berpikir akal sehat. Kalau menurut John Dewey, hakikat dari realitas itu adalah nilai guna atau pragmatisme. Tapi kalau menurut Marxisme ortodok, kebenaran itu hanya ada di dunia materi. Yang benar itu adalah yang kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat itu tidak benar. Nah, ini menurut Marxisme ortodok. Jadi yang benar itu ya yang kita lihat gitu. Kalau tidak bisa kita lihat, kita raba dengan panca indera, ya tidak benar. Nah, contoh misal ada orang berhayal, wah saya tadi sawanan. Nah, ada orang itu sakit karena sawanan. Nah, ini menurut orang Marxisme itu tidak benar. Karena apa? Tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, ini dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut John Locke, realitas adalah pengalaman. Segalanya itu dikatakan benar kalau dia dapat dialami. Contoh seperti ini maksudnya. Besi, contoh seperti ini. Sesuatu dikatakan benar kalau dia bisa dialami. Kalau tidak bisa dialami, kalau tidak bisa dibuktikan secara pengalaman, maka itu keliru. Contoh, ada orang mengatakan besi kalau dipanaskan meleleh. Benar atau salah? Itu dikatakan benar kalau bisa diuji secara pengalaman. Oke, kita uji, kita panaskan. Oh, ternyata meleleh. Berarti perkataan bahwa besi ketika dipanaskan meleleh itu adalah kebenaran. Nah, ini. Contoh lain, ada orang mengatakan kayu kalau dipanaskan meleleh. Nah, benar atau salah? Kayu dipanaskan meleleh. Nah, oke, itu tidak bisa dikatakan benar atau salah sampai kita buktikan. Oke, kita buktikan.
Kemudian kita bakar kayu itu. Oh, ternyata ketika kayu dibakar itu tidak meleleh, tapi malah menjadi abu. Maka perkataan bahwa kayu ketika dibakar itu meleleh adalah kesalahan atau kekeliruan. Yang benar, kayu kalau dibakar bukan meleleh tapi menjadi abu. Nah, dari sini kita bisa melihat maksud dari John Locke itu adalah sesuatu dikatakan benar kalau dia sudah diuji secara pengalaman. Nah, kalau dia diuji secara pengalaman berkali-kali ternyata dia benar, barulah dikatakan itu sebagai kebenaran. Nah, contoh kita mengatakan semua benda dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Oke, kita uji secara pengalaman, diuji. Kita lempar sekali jatuh ke bawah, lempar 2 kali jatuh ke bawah, 4 kali jatuh ke bawah, 5 kali jatuh ke bawah, 10 kali jatuh ke bawah, 100 kali ternyata juga jatuh ke bawah. Tidak pernah barang ketika dilempar itu langsung ke atas, ngawang-ngawang. Itu tidak pernah terjadi. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semua benda ketika dilempar ke atas adalah jatuh ke bawah. Nah, maka itu dikatakan benar karena apa? Karena sudah diuji secara pengalaman berkali-kali. Nah, ini maka kita kembali lagi. Jadi realitas, hakikat dari realitas yang ada itu banyak dimensinya, tergantung dari mana kita melihat. Jadi hakikat itu luas, banyak, tergantung dari mana kita melihat. Seperti tadi saya katakan, hakikat itu, hakikat angka tadi ketika kita lihat dari bawah 6, apakah benar-benar? Tapi kalau dilihat dari atas 9, apakah benar-benar? Tergantung dari mana kita melihat. Begitu juga alam semesta ini. Kita melihat dari mana, dari sudut manapun kita akan menemukan hakikat itu berbeda-beda. Hakikat itu berbeda sesuai dengan cara pandang kita, dari mana kita memandang itu. Nah, apakah dari bawah atau dari atas, dari samping kanan atau dari samping kiri. Nah, kita akan mendapati hakikat itu akan berbeda-beda. Jadi kebenaran itu mutlak satu. Nah, yang berbeda itu adalah sudut pandangnya. Karena sudut pandang yang berbeda, maka kebenaran itu menjadi berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya, hakikat itu mutlak satu. Yang benar itu yang diterima akal. Yang benar itu yang bisa dibuktikan. Nah, dan lain. Oke. Selanjutnya, perbedaan minat akademis. Nah, perbedaan minat akademis itu menjadikan orang berbeda pula minat kajian yang dibahas. Karena berbeda minat kajian yang dibahas, maka menghasilkan ilmu yang berbeda-beda pula. Menghasilkan kebenaran yang berbeda-beda pula. Menghasilkan dimensi ilmu yang berbeda pula. Nah, maka muncullah ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu etika, ilmu humaniora, ilmu psikologi, ilmu psikiatri, dan lain sebagainya. Karena apa? Cara pandang terhadap objek itu berbeda-beda, maka menghasilkan ilmu yang berbeda-beda pula. Gitu ya. Oke. Kebenaran dalam filsafat ini penting sekali. Perbedaan adalah sah ya. Dalam filsafat itu perbedaan itu adalah sah. Jadi tidak perlu kita itu berbeda berarti itu keliru, tidak. Selama cara pandangnya berbeda, maka kebenarannya pun berbeda. Tapi selama cara pandangnya sama, maka kebenaran itu juga sama. Jadi kebenaran itu sebenarnya tidak, kebenaran itu mutlak. Nah, kebenaran itu mutlak. Setiap orang itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Hanya saja karena sudut pandangnya berbeda, maka kebenarannya pun menjadi berbeda pula. Contoh yang tadi saya sampaikan, angka 6 yang ada di dinding, kita lihat dari bawah itu angka 6.
Apakah benar? Benar. Itu angka 6. Tapi cicak melihat angka 6 yang ada di dinding bukan angka 6 tapi angka 9. Itu. Apakah itu cicak benar? Benar juga. Cicak mengatakan itu angka 9, manusia mengatakan itu angka 6, sama-sama benar. Itu. Karena apa? Walaupun dia berbeda angka, terjadi perbedaan kebenaran itu karena terjadi perbedaan sudut pandang. Nah, tapi hakikatnya adalah satu, angka yang tertulis di dinding. Nah, maka dalam filsafat perbedaan itu bukanlah suatu masalah selama sudut pandangnya berbeda. Nah, tapi kalau sudut pandangnya sama, tentu akan menghasilkan kebenaran yang sama pula. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu apakah ada sudut pandang yang sama tetapi kebenaran berbeda? Ya ada pula itu. Karena mungkin metodologinya berbeda, cara mencari kesimpulannya itu berbeda, jalan yang ditempuh berbeda, juga bisa menghasilkan kebenaran yang berbeda pula. Nah, tapi pada intinya kebenaran itu adalah satu ya, karena hakikat alam semesta ini satu. Nah, kebenaran itu sebenarnya juga satu, hanya saja karena sudut pandang, metode, cara yang digunakan berbeda, maka menghasilkan kebenaran yang berbeda pula. Nah, saya kira demikian sedikit mengenai filsafat. Pada intinya saya closing. Intinya adalah filsafat itu ilmu yang mempelajari hakikat tentang realitas yang ada. Hakikat yang dicari itulah hakikat kebenaran dari sebuah realitas yang ada. Nah, ini saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.